Jadi sebelah kanan tuh ngapain itu? Ya, jadi Ikut lagi itu. asisten dosen. Asdok. Asdos. Mantap sih enakan kayak ini rame. Alhamdulillah, saya telat 6 menit. Tadi ya ini sih agak capek kan bekas kemarin tuh. Asli, aja tadi. Untungnya tracking jadi tadi tuh. Cuma yang main live gitu. Tracking semua itu. Tracking semua. Bisa naik ya? Bisa. Turun ini mah Nova, jadi jangan sini. Sana. Iya. Jadi nurun Naik gitu. dulu. Tapi kan juga ke sini lagi. Iya. Dua kali naik Iya juga doang sih. di bawah sini kan. Naik turun. Kemarin Atar kayak udah narik-narik pundak berat ya. Atau tuh penting satu sih, dia penting air sih. Air minum putih, Besok lah bawa bensinnya dia. air masing-masing lagi. Oke. Kemarin tuh dipraktek gak sih? Belum, udah ya? Enggak, belum. Yang mana ya? Tuh. Gimana kelas Sana apa kelas Noval? Oh beda sih ya? Gitu. Aku tuh lupa ngasih tanda sih kemarin. Gimana nggak apa-apa? Yuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kesehatan dalam pertemuan pagi ini. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil kiamah. Nah, teman-teman, di sini Ana mau melanjutin lagi program kita yaitu public speaking. Nah, mau ngapain kita? Materi dulu deh baru nanti praktek. Karena sebenarnya public speaking tuh intinya tuh di praktek gitu. Iya. Betul. Karena materi itu nanti bakal lupa, tapi kalau dipraktekin walaupun kita nggak inget 100% materi, tapi kita tuh kayak berbekas gitu di badan kita. Mungkin evaluasi dulu deh buat Mas kemarin. Pur itu ya? Hah? Bukan ya? Evaluasi dulu buat yang kemarin waktu jalan-jalan. Pertama Dendi. Walaupun harusnya yang evaluasi ini sih dari pihak dapur mungkin ya. Pengurus santri itu dapur nggak? Dia. Nah, besok jangan pakai sarung, pakai celana. Kemarin udah ada semprot berapa kali tadi. Iya. Omelin dikit-dikit. Aku juga pengen ini nggak mungkin kan marah atau apa. Tapi untung boleh lah, untung mas-masnya juga pengertian gitu. Maksudnya terbuka untuk netral gitulah apa mas-masnya. Terus apa kemarin tuh evaluasinya tuh? Mungkin minum ya. Iya, minum. Nah, Tumbler lah ya. Nah, Selesai bawa itu. punya nggak, Abi? Nah, kalau aku pun. Tumbler anak punya. Cuma gini paling nggak tahu kemarin Ana bilang kirain pengajian biasa. Itu kan nggak ada juga informasi. Gak ada informasi ternyata jalan-jalan bayangin. Bukan. Berangkat aja. Kalau tahun lalu iya. Kalau tahun lalu enak jadi seminggu kita datang, minggu depan langsung berangkat. Seminggu. Jadi maksudnya kita datang ke hari Minggu ini ke sana nih tadi. Nah minggu depannya kita berangkat jalan-jalan gitu. Tahun lalu kayak gitu, Pal. Jadi lebih panjang space waktunya buat Iya, lebih- jadi kita ada persiapan dari persiapan apa makanya gitu. kemarin kita pakai sepatu ya jalan ya. Iya. Iya, Pakai tahun lalu kita sepatu pakai sepatu, bawa jaket, berangkat itu pada subuh. Jam 5 berangkat. kemana itu? Ke Pajadi dulu habis itu ke Subang. 2 jam perjalanan. 3 jam lah. Itu ke Castello tempat rekreasi juga, wahana besar tapi ada kolam renangnya. Kolam renang itu ada 3, anak kecil, remaja sama dewasa gitu, berderet. Nah, teman-teman netra cuman berendam doang kayaknya. Ya paling ya berenang gitu doang, berenang kayak kura-kura gitu doang. Enggak PKS nyelam gitu. Oh, nggak nyelam juga? Enggak. Tapi itu lebih mahal ya tempatnya. Tapi lebih mahal tempatnya. Berapa? Nggak tahu deh itu tuh. Soalnya lebih luas dari yang itu. Dan yang di Wow itu 750 orang. 750 kan ada beberapa pondok, total 750 orang santri sekarang. 750 iya. Bayangin duitnya itu udah lebih puluhan juta, mungkin bisa tembus ratusan juta ketika kalori itu.
Itu belum lagi snack-snacknya. Belum snack-snacknya, Asli itu snack makanannya. berapa kali dapat ya makan? Iya, 2 kali dapat. Pertama kali kita berangkat nih, makan di tempat nih, makan di mobil gitu ya snack-snacknya. Sampai sono dapat lagi. Terus dapat lagi makan Lagi siang, makan lagi malam. siang ya. Dan itu tembusnya pas pulang malam mau isya ya Iya. istilahnya. Mau isya kita baru sampai sini. Asli itu 700. Itu makanya enak sih. Itu makanya persiapannya itu mungkin karena kemarin cuma ke tempat wahana dan dekat ya di Dago. Jadi udah mungkin gak kasih, mungkin kayak gitu sih mikirnya. Datang sekali pengajian. Ya, Masya Allah lah, kita doakan mereka terus sehat, lancar Iya. rezekinya, barokah, Iya, masya Allah. selamat dunia akhirat. Amin insyaallah. Iya, saya emang banyak banget gitu yang diundang, diajak. Nah mungkin untuk Arminum ini kenapa penting? Ini Ana mau sharing sedikit. Ana tuh punya riwayat penyakit tulang gitu. Jadi Ana tuh waktu SD, SMP itu jarang minum air putih lah. Minum air putih itu cuman kayak abis makan doang seret minum. Abis itu udah kayak nggak kepikiran minum lagi. Sama nih juga. Nah jadi kupikir standar. Jadi pas temanku pas SMP ngomong kencing yang sehat tuh warnanya putih. Di situ aku nggak ngeh. Karena mungkin keluargaku juga bukan keluarga yang edukasi banget gitu ya. Jadi kupikir kencing yang sehat tuh kuning. Nah tapi kalau teman-teman netra tuh mungkin nggak kelihatan ya warnanya. Maksudnya nggak tahu kan ini kuning atau putih gitu. Iya. Nah tapi ini untuk perhatian. Jadi yang sehat itu kencing tuh seringnya bukan sering 5 menit kencing ya, tapi Kayak beser gitu ya. itu mah Penyakit malah. bukan gitu juga. Diabet kalau misalnya itu deh, kalau itu deh. Kalau itu buat kamunya. Jadi kencing tuh bukan cuma pas mau sholat aja, tapi kencing tuh ya beberapa, misal sejam atau 2 jam kerasa kencing gitu. Kecuali malam jangan, kalau malam emang Itu jangan ini Repot ya. jangan banyak minumnya kalau malam. Iya, bahaya. Nah, kan itu anjuran dokter juga seliter satu hari ya. iya, tapi kan dipotong-potong kan. Itu potong-potongnya kok khususnya untuk setelah kita bangun sampai maghriban. Kalau setelah malam mah usahain jangan terlalu kayak unta lah. Takutnya malah ngompol atau apa. Nah, terus pas anak lama-lama pernah tuh anak sempat dikejar anjing kan. Ketika dikejar anjing itu aku lari. Pas selesai lari kan anjingnya udah nggak ngejar, badan tuh sakit semua. Itu pas di pondok. Nah, terus abis itu ternyata beberapa hari makin sakit, oh itu tulang punggung sakit, akhirnya dibawa pulang kan. Terus diurut, ternyata penyakitnya dehidrasi parah gitulah. Jadi si tulangnya itu kayak nggak kuat gitu, baru ketahuan ketika tadi buat lari gitu. Akhirnya anak minum banyak sampai alhamdulillah udah nggak sakit, cuman kadang-kadang masih bisa kumat, misal dehidrasi lagi gitu. Nah jadi buat teman-teman jangan lupa sering minum, apalagi kalau habis jalan pagi tadi. Jangan nunggu haus atau jangan nunggu habis makan, soalnya kadang sensor kita nggak terlalu optimal gitu. Tadi udah pada makan semua tadi? Udah. Nah itu terus kemarin apa ya evaluasinya satu lagi? Tas ya? Pasti ya. Oh, tas sih sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Iya, tapi lebih ya nggak masalah, tapi sebenarnya perlu juga. Jadi ketika kita lagi jalan ya mau tempat wahana ya tas taruh di tempat dulu gitu. Flying Fox? Flying Fox sih aman sih kalau Flying Fox ya. Ya kemarin karena kita ini ya dibolehin ya. Dibolehin, tapi sejauh itu kan yang bawa tas kita doang ya. Iya. Yang lain pada kosongan kan? Iya kebanyakan sih. Iya gitu. Jadi lebih ke ngebolehin karena kasihan sih. Asli ya nah ngeliatnya kayak gitu sih, karena kasihan gitu. Teman-teman tunanetra juga aja sih. Cuman alhamdulillah kemarin kita udah nyoba 2 wahana, kurang ya kayaknya. Kurang sebetulnya, cuman anak TV satu salahnya harusnya kora-kora terakhir kalau mau. Jadi yang lain dulu tuh, yang main dulu. Kora-kora terakhir, maboknya terakhir gitu. Gitu sih. Yang lebih lama makan waktu di Flying Fox sih. Asli itu Iya itu lama banget itu. pusing lah itu Apa? kalau playbook gitu Lah, pusing, mana lebih pusing enggak. itu daripada kora-kora. Karena kelengan doang sih, tapi ngapain mual mau muntah. Flying Fox asik kok. Iya, Aku tapi enak enak. pusing pas sudah. Antum kelengan gak sih? Enggak. Kayak mau doyong gitu pusing kepala. Enggak. Enggak kan? Kayak pas awal-awal ragu-ragu gitu, suruh Kalau ngelurusin awal-awal kaki. dia masih Ya, kayak yang angkat kaki. Jalan. Tapi kalau udah di atas Sudah kelewat itu udah biasa aja.
Terus ada polisi tidurnya tuh. Sakit kaget. Kalau udah mau nyampe itu. Ya pas udah nyampe. Tapi aku ingat Kaget, di woy. depan ada anu nanti katanya kan, oh ya udah siap Ada yang menerima. Sakit tuh. Kalau yang kagetan itu Nggak ada yang teriak ya kayaknya kemarin. guys, Aku doang kayaknya. Ada trek pas dia ini awal-awal doang sih. Kita pas sudah agak malu soalnya. Kalau kita ini pegang tali yang kencang itu dia agak lambat jalannya. Ya lambat kalau ditekan kencang. Oh iya. Iya. Kalau makin kita tekan ke bawah ini lambat jalannya. Oh sebenarnya ada tukang paket tuh. Ada remnya itu. Itu menahan kita. Makanya kalau mau deketin agak ke bawah, aku tekan, lepas lagi. ingetin tuh, berarti Pak Jandri 15 November ulang tahun MTL Jabar. Nanti Desember Dedi ngerayain Natal. Dendi, Ke gereja ini. Dendi, Insya Allah. Gila. kenaikan Isa siapa? Isa Bajai. Gak tahu. Bentar. 1, 2, 3. Ini dikasih. Sekarang jam berapa? Yang megang HP anak. Jam 9 lewat. Ada di HP ini HP ini nih. Depan antum tuh, nah itu. Kelihatan enggak? Anjay, Ipon. Ipon. Ipon, Cepopon. Ipon. Berapa itu? Bilang Ipon. Ipon. Ya, baru jam 8. Masa? Iya tuh jam 8. Iya, berapa itu? Jam 8. Oh, 9-nya kan kayak gini, untuk 8 kamu lihat. Ya, itu bututnya tuh agak nempel ke atas ya. Lewat berapa Coba sini Dan, lihat Dan. Paling udah mau setengah 10. 928. Nah, 928. Bukan iPhone ini, Xiaomi. Emang Belakangnya 9. MI. paket. Pakai antum. Lu bener. Antum beli pedang Enggak, tripod. Buat konten. buat uang sendiri, pakai uang sendiri. Iya. Berapa? 150 kayaknya. Di Shopee ya? TikTok. Oh, TikTok. Mau jadi konten kreator TikTok. Benar, kaki gua agak berdarah. Berdarah, kenapa? Ini di atas kuku nyerempet apa tadi di Oh, ketendang kayak gitu. Karena nggak ada tisu. enggak darahnya enggak banyak. Cuman perihnya lumayan. Kadang itu yang di dekat pintu itu. Mau cuci dulu pakai air. Enggak usah, Mas. Aku golongan yang suka biarin darahnya kering. Kenapa Maksudnya gitu? enggak, ini kan enggak kotor. Jadi biar darahnya ngering karena biar nutupin si Iya, nutup lukanya cepet. Malahan kalau kita mau biar cepat lukanya nutup itu kan jangan sering basah kan. Kalau basah nanti mah menanahan. Nah, terus Ana mau ini nyeritain urgensi kita belajar public speaking. Karena jujur aja kalau ditanya di Cinta Quran Center, antum tanya orang-orang bukan orang-orang mahasantri Cinta Quran Center. Ana sih dapatnya beberapa. Karena aku belum tanya semua ya, kemungkinan hampir semuanya. Kalau ditanya apa yang paling penting atau enggak paling bermanfaat di Cinta, bukan maksudnya bermanfaat dalam pelajaran ya. Pelajaran apa yang paling bermanfaat di Cinta Quran Center? Kebanyakan menjawabnya, kalau sedapatku jawabnya public speaking. Karena misalnya ilmu agama ada, cuman ada juga yang sebelumnya pesantren, jadi ilmu agamanya udah ada gitu. Jadi ketika dia dapat ilmu agama lagi, ya emang dia udah punya gitu. Kalau nggak seenggaknya dia punya dasarnya, terus sehingga ilmu agama tuh lebih gampang dan juga lebih kayak dia tuh ya udah di pesantren juga belajar ilmu agama. Tapi kalau public speaking, berapa pesantren yang dia tuh ada public speakingnya? Nggak usah pesantren lah, sekolah aja lah. Sekolah tuh belum tentu mereka ngadain public speaking. Terus kalau antum melihat cara orang ngomong, ya walaupun aku belum se-expert itu ya, cuman beda orang yang dia punya public speaking sama enggak ketika dia ngomong di depan umum. Kadang-kadang ketika kita, contohnya hal simpel lah, mau beli jajan kan kadang kita malu kan.
dulu awal-awal aku malu gitu pas ada duit, cuman malu rame pedagang. Kadang misalnya kita bawa duit terus ngelewatin pedagang lain, takut mereka nggak enak atau apa, ternyata bukan dagangan mereka yang kita pilih. Pokoknya mentalnya tuh masih kayak inilah. Tapi ketika orang udah punya public speaking, dia lebih berani gitu ngomong di depan umum, ngomong ke orang lain. Misalnya nih, ada orang kayak apa ya? Misal ada orang standar motornya masih, kan dia habis isi bensin, lupa dibalikin lagi. Nah, terus kita ngomong, "Mas, standarnya kalau nggak apa gitu." Kalau nggak hal simpel deh, misalnya kita lagi beli jajanan, kita nyapa nggak pelanggan lain? Atau nggak kita nanyain nggak mamang-mamangnya? Nah, itu salah satu latihan public speaking. Jadi ketika kita jajan, kita tuh bangun interaksi. Nah, beda kalau orang yang dia belum belajar public speaking, ya walaupun ada juga yang cerewet walaupun dia nggak belajar public speaking ya. Udah dari sononya. Cuman biasanya tuh orang yang nggak belajar public speaking tuh lebih pendiam gitu. Ya udah jajan, Mang beli ini 5.000. Udah diem sampai pesanan selesai. Iya kalau dia bilang makasih, kalau mamangnya yang bilang makasih kan dia juga diem doang kan. Makasih udah diem doang, balik. Bilangnya ngomongnya cuma di awal. Beda sama kalau nanti teman-teman jajan atau keluar-keluar itu usahain orang yang ada di samping teman-teman diajak ngobrol gitu. Walaupun kalau netra tuh agak sulitnya, takutnya kegeeran atau apa gitu ya. Misal kita ngajak ada orang, Mas, ya, ternyata dia lagi nelpon, ya, iya Bapak, saya lagi di sini. Oh iya. Sering kejadian itu. Jadi kita ngiranya dia tuh ngomong sama kita, ternyata dia ngomong sama yang lain ya. Tapi nggak apa-apa, malu sedikit lah. Tapi kunci public speaking kan emang nggak malu. Kayak kemarin, aku pas naik kora-kora itu kan teriak-teriak kan. Itu aku nggak takut itu. Dengar nggak sih pas aku teriak-teriak? Asik juga teriak-teriak itu. Aku teriak-teriak itu cuman so asik aja. Kan di belakangku teriak-teriak, ini ngapain teriak-teriak aku gitu. Pas di atas, yang pas flying fox aja lah. Itu sengaja itu. Itu orang-orang di bawah kan pasti ngeliatin kan ketika ada flying fox lewat tuh pasti nggak secara nggak langsung set gitu. Karena manusia itu ketika ada warna atau ada suara dia tuh kayak teralihkan gitu. Tiba-tiba ada ledakan, diar, lagi bahas apa? Ada ledakan, diar, apa tuh? Langsung, bahkan orang Indonesia ketika ada kecelakaan mereka ngumpul. Iya, berhenti dulu Gojek videoin. Nah, jadi ketika ada ledakan nih, diar, kebakaran tangki atau kendaraan, mereka bukan menjauh mengamankan diri. Wah, apa tuh? Penasaran. Kepo. Penasaran datengin tempatnya kan, walaupun berbahaya mungkin. Nah kayak kemarin tuh waktu flying fox aku teriak tuh bukan karena aku takut, nggak takut, aku biasa aja, beneran ini. Nah, terus pas ada orang-orang di bawah aku langsung wah, aku paksa teriak, apalagi kayak plong gitu, kayak semua masalah tuh kayak mau dilampiaskan di situ. Tapi bentar aja, itu pertama nggak terlalu tinggi sama pendek, sama nggak terlalu kencang juga sih menurutku ya. Iya, nggak kenceng. Jalurnya lurus. Tapi lumayan lah kalau talinya copot lah. Iya kalau tali copot ya. Bukan lumayan lagi itu mah udah salam itu mah. Jangan deh. Jangan oke. Itu kira-kira berapa meter dari atas ya? Itu mungkin 5 meter lah. Kalau kora-kora itu setinggi apa ya? Katanya Kalau pendek lah. Cuma lebih tinggi playbook itu ya. Ngayunnya nggak nyampe miring banget kok. Iya. Ini kecuali yang paling belakang. Kirain mau muter tuh. Soalnya katanya ada Ternyata yang di depan itu pembatasnya. yang setinggi pohon kelapa, kata bunda itu. Itu bocah nangis. Ya, ibu bunda kan pernah ke depan dulu. beda ukuran ini. Kayaknya ini kecil kok. Kalau menurutku kora-kora ini kecil. Kecil kalau dibandingkan dengan Dufan tuh kecil, jauh lebih kecil. Kayaknya ada yang di setinggi pohon kelapa. Dia lumayan tinggi, cuman nggak tinggi banget sih. Nggak nyampe kita tuh miring banget gitu. Kecuali yang di ujung ya lumayan Ya, sekali. kalau yang di paling belakang Makanya ini waktu mau pindah kemana udah salahnya. ganti posisi. Alah, Soalnya nggak di tengah-tengah tuh gak enak. kenapa pusing? Enggak. Ya, lumayan sih pusing. Lebih pusing di tengah atau di pojok sih? Nggak, karena kemarin anda di tengah, anak pusing banget di tengah sih. Pusing di tengah. Makanya Makanya kalau yang sudah dimatiin tuh ditundukin kepalanya.
Tapi nggak pusing kalau ditundukin. Enggak. Kita kan jadinya apa? Gravitasinya tuh nggak ngikut itu. Jadi santai aja. Ilmu baru ini. Ekstrim banget sih. Ada yang menegangkan. Nah, kemarin kan juga apalagi karena sebagai pendamping netra kan. Walaupun jujur aja kemarin tuh pita suaraku kayak udah mau habis gitu. Mau ngomong tuh udah sulit karena ya udah gatel gitu. Tapi karena mendampingi netra tuh pertama harus ngomong banyak sama ke netranya sama ke orang lain gitu biar orang lain memahami. Misalnya kemarin maaf ketika kita foto ada yang sendal kita tuh kena baju akhwat. Kan samping kita akhwat tuh. Nah pas kita lewat-lewatan ada santri yang sendalnya tuh kena akhwat gitu. Tapi aku salah juga nggak bilang minta maaf gitu. Karena ya salah. Tapi nggak apa-apa, besok-besok jadi pelajaran. Soalnya kan aku sebagai yang melihat harusnya aku yang mewakili gitu untuk meminta maaf. Karena kadang ada orang yang dia tuh nggak nyaman sama kita gitu, bisa jadi. Nah tapi kan kalau misal antum diajak kan kadang nggak tahu kan orang itu ngejek atau enggak. Kalau nggak menggerutu lah, menggerutu tuh apa tar menggerutu? Kayak lagi ngewirid gitu. Ini ngedumel. Nah iya, ngedumel pelan. Apalagi kalau sama netra dia nggak keluar suara, cuman kayak mulutnya doang. Iya, mulutnya aja. Kalau nggak sambil mukanya kayak Sinis. nah iya bisa sinis, bisa kayak bibirnya dimoncong-moncongin gitu lah. Bukan batu masa. Nah dan di hal yang lain, Ana mau menekankan kalau itu kan untuk sosial ya, untuk agama, misalnya untuk dakwah itu public speaking berguna banget gitu. Karena ada misalnya dia pintar tilawah, tapi sekedar tilawah aja. Jadi aku bukan nyinggung azlan ya, nggak azlan, santai aja. Nggak, tapi ini ada juga ketika orang tilawah dia Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus mulai ta'awud langsung gitu. Biasanya tuh apa ya? Ketika dia ngomong tuh ya dia nggak terlalu pede gitu. Jadi ada misal dia jadi MC nggak berani, jadi ini nggak berani kan. Aku kan ikut dakwah pemuda juga kan. Tilawahnya bisa, cuman untuk jadi MC untuk maju ke depan tuh nggak berani. Malahan kemarin kan aku stand up kan. Ketika kajian pemuda tuh tiap hari Jumat malam itu ada stand up aku. Nah katanya bergilir, tapi kemarin pembinanya ngomong besok kamu stand up lagi ya. Ada. Soalnya kadang tuh itu anak muda, ya sebenarnya nggak anak muda doang, orang tua juga sih. Dia ketika dimintain ngomong, saya nggak mau, saya nggak bisa gitu. Udah berputar sama nggak mau, nggak bisa gitu, malu gitu. Udah kan gitu, itu kan masalah banyak orang sih. Ana udah pernah cerita belum yang Gojek gitu? Udah ya? Yang dia waktu ku wawancarai dia nggak bisa ngomong gitu kan? Oh iya, yang awal-awal itu. Iya. Ada videonya Mas ya. Waktu ke record Pak ini mau testimoni, saya nggak bisa. Iya. Nanti ini aja Pak ngomong ini. Nah, kita sebagai orang yang aktif, kita harus ngedorong dia gimana dia bisa ngomong gitu. Kita arahin dia. Kata siapa orang media nggak perlu public speaking? Semua pekerjaan tuh perlu public speaking. Coba sebutin satu pekerjaan yang nggak perlu public speaking deh. Hampir semuanya perlu gitu. Kecuali yang online ya, online via chat mungkin. Cuman tetap chat itu juga bisa termasuk public speaking. Kan latihan mental kan. Ngechat kadang kita nggak berani kayak Atar. Misal Atar kayak ragu-ragu mau izin ke aku nggak bisa tilawah kemarin. Itu ragu-ragu nggak itu? Iya. Iya. Kayak takut gitu kan. Ini takutnya responnya gimana, padahal kan nggak apa-apa kalau ada masalah ngomong aja gitu. Aku juga nggak yang gimana. Nah jadi teman-teman semua itu salah satu pentingnya public speaking lah. Nanti antum juga mesti antum udah ngerasain lah ketika di depan orang yang antum kebanyakan kan malu ya. Aku sendiri juga masih malu sebenarnya, cuman kupaksa aja. Karena gini, orang lain itu nggak bakal dengerin nggak bakal bener-bener merhatiin kita gitu. Misal kayak kemarin aku keluar dari angkot langsung teriak Sam, yang kayak di meme gitu kan, anak-anak kecil ketawa mereka. Jadi orang-orang tuh walaupun kita ngevlog atau apa kan kadang aku waktu kita lagi mau naik wahana ini kemarin denger nggak? Iya, bikin video. Nah itu kan diliatin orang, tapi orang lain mereka merhatiin sebentar, tapi mereka nggak bakal nginget selamanya gitu.
misalnya kita buat kesalahan juga, kita misal kepleset atau apa, mungkin mereka ngetawain pas itu, cuman mereka nggak bakal ingat untuk diinget-inget terus. Oh, pada tanggal ini ada orang yang kepleset di Udah kayak jurnalis, udah kayak apa? iya, jadi Berita. jangan sampai apa pikiran kita dipenuhi nanti gimana kalau orang lain gini, nanti gimana orang lain tuh nggak semerhatiin itu sama kita, nggak peduli mereka. Tapi kemarin ada yang peduli sih, kasih duit ya. Sambil mau nangis. Iya, mama mau nangis itu. Anak lihat. Mama yang anaknya mondok juga ya kalau nggak salah ya. Mas jagain mereka ya Mas. Oh, iya itu kapan? Pas Iya, playing Fox tuh. Mas jagain dia mah, jadi mereka ya Mas ya. Kapan antum aja kelompokku kok kapan? Aku kapan? Ngantuk kayak gimana? Kalau ngatur tuh deg-degan ya. Dekat dengan ajal aja. Ya itu mungkin why kenapa kita tuh harus belajar public speaking ya. Terus mau ngulang dikit, ketika public speaking itu ada 4 seni kan. Pertama apa, Dende? Yang merata diri itu. Yang paling pertama sebelum menata diri apa? Merata diri itu Seni apa? seni merata diri, Sebelumnya. seni merata hati, Nah, terus Rehan yang kedua apa? Menata diri. Nah, yang ketiga Seni menata itu. Rumah. Apa itu ya? Menata Rumah mobil. tangga, menata rumah tangga. Menata materi. ini pembahasannya. Oh ya, menata materi. Atar setelah seni menata materi apa? Belum dapat ya? Hari delivery. Oh iya. Husen nyampein juga ya? Kalau Husen tuh dia nggak pakai catatan. Maksudnya dia entah ya mestinya harusnya nyatet sih, cuman dia nggak bawa bukunya dia gitu. Makanya dia kemarin pakai PPT itu langsung dari dosen Nana, langsung minta materinya. Kalau aku ini ngajarin sesuai yang ku catat. laptop sih. Siapa? Bosan. Iya. Itu PPT. Ya itu PPT-nya. Kalau mau ditampilin nggak bisa juga. PPT. PPT ya. Ini PowerPoint. sebenarnya di public speaking PowerPoint itu salah satu ilmu pentingnya. Cuman kalau mau aku ajarin di sini kayaknya nggak terlalu dipakai sih kalau netra ya. Kang Zut bisa buat PPT. Cuman PPT-nya sekedar tulisan aja. Jadi kalau antum tahu kertas putih kayak kan PPT itu kayak kertas kotak persegi panjang putih. Terus ada tulisannya apa gitu, kayak gitu. Oh, jadi diambil poin-poinnya. Jadi aku kaget, oh, kok bisa buat PPT? Cuman ternyata PPT-nya ya simple yang kira-kira yang kira-kira bisa gitu. Nggak ada desainnya gitu-gitu kan? Nggak ada. Penting masuk aja. Yang penting itu poinnya ada. Ambil poinnya dan Nah, cuman mungkin aku mau ini ngasih tahu kalau di ilmu PPT ya. Di ilmu kan PPT itu kan singkatan dari PowerPoint. Walaupun kita nggak belajar dalam, cuman aku mau ngasih tahu dasarnya aja. Seenggaknya biar jadi pengetahuan antum lah. Apalagi Atar suka kan katanya pengetahuan. Nah di PPT itu tuh PowerPoint. Jadi nggak boleh di PPT itu misalnya kan catat apa ya? Misalkan buku pelajaran tajwid gitu, panjang lebar itu tuh nggak dimasukin semua. Cuman yang dimasukin tuh cuman judulnya aja atau enggak intinya aja. Misalnya nih, Azlan punya kultum membahagiakan orang tua. Nah di PowerPoint misalnya jadi 5 halaman. Nah per halaman itu pertama, misal kenapa harus mencintai ibu, nah gitu. Jadi tulisan di PowerPoint-nya cuman kenapa harus mencintai ibu, dikasih gambar ada orang tua, ada anaknya. Ini ku gambarkan ya. Terus nanti warna tulisannya hitam, backgroundnya agak terangan biar si tulisannya tuh kelihatan. Pokoknya harus ada komposisi yang enak lah. Terus kalau tulisannya di tengah berarti orang tuanya ada di Atas. nah, ya bisa di belakang tulisannya atau enggak di bawah tulisannya, tergantung tengahnya itu tengah bawah, tengah atau tengah atas gitu. Jadi ada komposisi warna, komposisi lokasi gitu. Itu salah satu ilmu PPT. Dan itu lumayan berharga juga ya. Kalau bisa tuh bayarannya juga bisa mahal gitu. Karena di dunia kerja
itu tuh penting. Excel, Word sama PPT itu udah kayak paket penting untuk inilah pekerjaan kantoran ya. Nah itu sedikit tentang PPT ya. Terus tadi kita menata hati, Dendi. Contoh hati yang belum tertata tuh gimana? Aku sempet ngasih PR nggak sih kemarin tuh? Iya nggak sih? Waduh. Tapi udah kelewat ya, jadi lupa kayaknya. Udah lah. Ada. Aku inget. Oh, kan. Saya juga sebenarnya ingat tapi nggak mau diingatin. Astagfirullahaladzim. Itu Tapi apa? Bukan Evaluasi itu apa? Menata hati. Itu kan. Oh iya. Disuruh ngapain bang? Aduh, Udah beberapa minggu yang lalu, woi. Waktu masuk pagi itu kan. 2 minggu yang lalu itu. Kan Husen kan kemarin. Sebelumnya ada yang Sebelumnya nggak itu kan ngisi. Waktu ini tanggal Nggak 26. datang. Nggak datang. Oh itu sebenarnya ini ya, nyetor ini PR-nya. Enggak juga sih. Kelupaan. Pas ngumpulin HP, pas Sabtunya ingat. Iya itu baru ingat. Ada ini. Ada apa sih anu lupa? Apa anak nggak ada juga kan? Ada, semuanya kita lengkap. Itu yang waktu selesai itu acara yang dibawa tanggal 25 kan itu masuk hari habis Minggu, itu. pagi. Hari mau disuruh ngapain emang? Hah? Suruh ngapain? Cari mencari- contoh menata hati itu kayak Menata hati memperluas dalam Ya udah deh, langsung itu aja deh. Untuk Atar dulu deh. Atar udah dapat materi menata hati belum? Seni menata hati. Belum sih, baru ini. Hah? Baru. Udah pernah dengar tapi? Ya. Menurut antum nih, kan ketika kita berdakwah, hati kita tuh kan ini kan dakwah, maksudnya dalam public speaking, kita maju di depan, ketika kita jadi pembicara, itu kan hati kita harus tertata kan. Contoh hati yang belum tertata tuh menurut antum gimana? Setahu antum aja. Salah nggak apa-apa. Menurut antum hati yang belum tertata tuh gimana? Contohnya? Belum percaya diri. Hah? Belum percaya diri. Oke, 1, 3 deh. Aku ini mengetes. Kenapa minta bantuan Haryadi? Kok miring-miring ke Haryadi? Bang bantuin aku bang. Bang bantuin aku bang. Kalau Haryadi harus dicolek dia. Kalau antum miring-miring gitu nggak kerasa. Beneran. menata hati ya. Oh, chatnya belum dibalas. Belum ada notif masuk itu. Menata hati. Cukup dulu berarti. Oke. Ini aku sebutin dulu contoh yang belum tertata. Cuma nanti teman-teman kan udah aku kasih PR kan kemarin. Ya walaupun entah antum udah ngumpulin atau belum ya. Cuma nanti saya keluarnya antum aja. Karena antum udah ikut materi ya. Nih, tanda hati yang belum tertata. Ada sebenarnya banyak, cuman ini cuman beberapa aja. Ketakutan yang berlebihan. Ini karena Atar baru ke ulang lagi. Ketakutan yang berlebihan ketika megang mic. Tuh ada yang tangannya geter. Ada yang ini aku nggak sebut orang ya. Ngaji di RSAF ya. Aku nggak sebut orang. Ada ya. itu Siapa ya itu? kemarin Belum kenal ya. Nah, jadi pas megang mic, kalau itu kan megang Quran. Demam. Dia kan megang Quran. susah itu make sama Quran. Aduh. Nah, jadi ketika megang mic tuh ada temanku ya. Jadi udah spesifik ini. Jadi dia tuh agak geter gitu. Awal-awal geter. Jadi kayak gimana sih kalau orang agak takut tuh kayak tangannya geter gitu. Nah, itu salah satu ketakutan berlebihan. Tapi perlu digarisbawahi lagi sih. Temanku ada juga yang dia tuh entah ini penyakit atau enggak ya. Jadi ketika dia maju di depan, tangannya tuh geter. Tapi dari dulu gitu. Dua-duanya. Iya, jarinya doang sih, jarinya. Oh, jarinya. Jadi yang getar tuh kayak jarinya kayak getar gitu. Jadi pas dia nunjuk ke papan tulis atau lagi proyektor gitu, ada tampilan, dia nunjuk ke situ tuh tangannya sambil getar. Lucu ya. Jadi kayak Tapi dia alhamdulillah udah sering jadi ketua panitia gitu. Bahkan dia ini nggak aku sebut lah, nanti ini soalnya aku record kan, maksudnya aku upload ke YouTube, jangan takutnya nanti aku menjatuhkan sebagian pihak kan. Sebenarnya gitu, jadi orang tuh tetap ada, bisa jadi itu dia udah nggak takut atau enggak dia masih takut dikit, cuman getarnya tangan dia bukan karena dia takut, tapi emang udah bawaan dari dulu gitu. tremor aja. Nah, tremor, bahasanya tremor. Nah, jadi tremor nih entah ya, Ada kan kopi kali.
Ya bisa. minum kopi. Pokoknya tremor tuh menyangkut kepercayaan diri juga bisa, atau enggak emang dari sarafnya gitu kan. Iya, Sarafnya. sarafnya sih. Nah, pertama ketakutan yang berlebihan, lalu ada juga terlalu pede dengan kemampuan diri sendiri. Jadi dia sebelum maju tuh nggak siapin apa-apa, tiba-tiba pas muhadharah minggu depan, oh ya udah khutbah, oh ya udah. Habis itu waktu minggu depannya dia nggak ada materi, orang gue udah bisa, udah jago, udah sering dulu mah. Pas maju, nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili diri saya sendiri. Cukup sekian. nya banyak. Itu sebenarnya kurang bagus juga di public speaking. Misalnya, teman-teman ada istilahnya kan, antum tahu nggak istilah dari itu? lupa sih aku. Tapi ada kan? Iya pernah dengar. Dulu juga ada yang isi public speaking namanya Gifar. Dia satu selesai 30 juz dalam waktu 10 bulan gitu kan. Dia sempat Netra sering bukan? Netra juga, tapi dia vision dari lahir sekarang penglihatan lebih turun, lebih rendah sekarang. Itu namanya Gifar. Sebelum angkatan 8 ada. Nah, beliau nge-share soal itu. Jadi ketika ada muhadharah, beliau masuk gitu kan. Udah nyatet di HP. Tiap petugas itu kurangnya apa sebutnya apa gitu. Disebut sama dia tuh. Atum gini gini. Bagian itu apa kata anak gitu kan. Yang kayak bisa nah itu istilahnya kayak gitu dia ngasih tahu, cuman anak lupa juga namanya. Iya sih benar. Itu sebenarnya kurang bagus. Cuman kalau misal masih ada ketika antum ngomong di depan masih ada nya itu nggak masalah. Karena itu muridnya Pak Jamil. Oh alah, iya itu Murid mahal Pak itu kelasnya. Dia muridnya Pak Jamil. Kelasnya emang dosen gue juga ikut kelasnya Ustadz Jamil Azaini. Dulu waktu MSI Muharram ikut ya? Ikut semuanya. Masih inget nggak yang pas adegan gini? Aku kurang lebih nyontoinnya gini. Aku agak lupa diksinya, cuman Mel, Jamil. Oh yang itu. Yang dia teriak-teriak gitu loh. Ingat. Nah, MSI Muharram kemarin kan? Ya, yang menceritakan itu kan. Yang orang tuanya. Iya benar. Yang Jamil. Kayak niat banget gitu. Nah, Ustadz Jamil Azaini tuh menurutku ya dulunya tuh biasa aja, cuman dia tuh memaksimalkan ininya dia gitu. Pas maju tuh dia nggak malu, nggak apa kan teriak-teriak gitu kayak dibuat-buat gitu, nangis buat kalau orang nggak pede, sholawatku bagus nggak ya, misal waktu ngaji atau apa kan gitu kita nggak pede kan. Nah kalau Ustadz Jamil Azaini ini emang pede banget sih, luar biasa. Nah terus sampai mana tadi? Nah, itu kemampuan terlalu pede dengan kemampuan diri sendiri. Ya jadinya tadi pas di depan karena dia nggak mempersiapkan, jadinya tadi nanti bisa jadi salah atau bahkan kacau lah. Jadi kan ada preparation making confident kan. Persiapan untuk kesiapan. Artinya itu nggak sih? Kalau Husain kemarin artinya apa ya? Aku agak lupa. Lupa nih. Dicatat tapi gak dibaca. Cuma disimpan aja, dibuat pajangan. Ya nggak apa-apa. Minimal udah berusaha nulis lah. Terus kecewa saat yang datang sedikit atau enggak yang kita harapkan nggak datang. Misalnya si doi, kita udah nyiapin muhadharah nih buat doi. Wah pokoknya nanti temanya inilah, aku udah siap nih, udah harus terlihat keren di depan doi. Tiba-tiba pas doinya nggak datang, dia ngedon gitu. Waktu dia absen sama ustazahnya, Fulana Hadiro atau enggak yang pas nama ininya doi ya lagi sakit gitu, langsung kita sakit hati langsung ngedon. Ada Persiapanku seminggu untuk doi ternyata Persiapan untuk doi. ternyata sia-sia. Kan kadang gitu ya. Ini jujur aja, aku juga dulu pernah cerita juga sih sebenarnya. Ketika anak kultum, anak pengennya dengerin banyak. Itu manusiawi banget. Ketika kita pengen dilihat banyak orang, kita pengen dipuji banyak orang, itu manusiawi. Cuman kalau kita nggak dapet itu, kita nggak boleh marah. Karena kita sekedar tadi berharap kepada selain Allah adalah menyakiti diri dengan sengaja gitu. Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu dari selain Allah, ya kita sama saja sengaja menyakiti diri kita sendiri. Karena yang kita dapatkan apa?
sakit hati gitu. Ini mah kajian jomblo ini. Kecewa. Ada suasana. Ada nataki. Nah jadi kita tuh nggak boleh berharap memilikinya boleh, cuman mengharapkan dianya berlebih sampai melebihi aturan kehendak Tuhan itu yang salah ya. Terus marah bila audien tidak paham-paham. Nggak usah audien lah, kalau misal antum ngelihat orang tua dia ngajarin anaknya nggak paham satu ketuhanan, kehutanan, orang tua ya gitu kan. Ketuhanan kehutanan. Ya ini salah satu orang tua yang aku malah menilai orang tua ya, tapi nggak bagus juga. Seharusnya kan orang tua tuh dia harus punya sifat yang rahmah kan. Ya anaknya nggak paham ya itu kan anak dia, malah dibanding-bandingin anaknya ini bisa kamu nggak bisa. Bukannya anaknya pinter malah ngedon, bukannya mentalnya makin berani malah penakut. Karena apa? Sejak kecil disalah-salahin, di toksik-toksikin lah, malah dibanding-bandingin sama anak tetangga. Giniin aja lah, bapak misalnya ibu sih yang sering marah-marah kan. Lah ini Syahrini umurnya mirip kayak ibu, udah punya mobil mewah, ibu nggak punya apa-apa. nggak tahu, jangan dibalas durhaka. Malah ini kuping panas. Itu langsung diusir itu. Kalau bapaknya gini, lah bapak 40 tahun itu Presiden Jokowi udah bisa jadi presiden, bapak jadi apa? Presiden rumah tangga. Enggak lah, tapi itu guyon ya, jangan dipraktekin beneran. Pas pulang tar. Hancur itu. Takutnya pas di rumah semua yang keomongin dipraktekin bahaya juga. Kata siapa kamu begitu? Kata Nopal. Dia jadi siapa? Dia jadi Nopal. Nah itu, dan contoh-contohnya masih banyak lagi. Terus berarti kalau itu kan contoh hati yang belum tertata. Berarti kalau hati yang sudah tertata, lawan dari itu tadi, misalnya yang pertama ketakutan yang berlebihan, berarti lawannya hati sudah siap atau enggak hati sudah ya siap sih. Dari ketakutan kan berarti khawatir, berarti hati itu percaya diri bukan ini kan terlalu pede. Kalau yang kedua kan terlalu pede, kalau ini percaya diri ya sewajarnya aja gitu. Maksudnya sewajarnya bismillah, insya Allah bisa. Masalah hasilnya bagus atau enggak itu serahkan ke Allah, bukan berarti pasti bisa. Maksudnya pasti sih orang gue ini apa disebutin ya, misalnya nih Azlan, orang gue ini udah pernah ngaji di RSAF pasti bisa lah ngaji di tempat lain. Baru ya. Misal gitu ya. Target Amazing Muharram kata Azlan gitu. Oh kalau Amazing bareng susah sih. Iya, enggak. Akhwat biasanya. Oh, akhwat biasanya. Iya nggak sih? Kemarin Ikhwan. Siapa kemarin? Ikhwan sama aku. Ikhwan. Korinya Ikhwan, Sartil Ikhwan. Siapa? Enggak tahu, enggak kenal. Itu Ciki. Ya kan Izlan, ingat Iya. kan Tum? Amazing Ya, bareng. laki-laki dua-duanya tuh. Amazing Muharram dua-duanya Iya, laki-laki. Ikhwan. Enggak tahu itu siapa tuh. Yang suara bagus apa dia di Ceki? Lupa ya. Ikhwan. Aku lupa. Ingatnya Amazing Quran itu kan akhwat kan? Oh, Amazing Quran apa siapa yang baca? Oh enggak pada ikut ya? Enggak. Tapi aku enggak merhatiin juga sih ada ini enggak teman netra enggak. Cuman kalau seingatku ya kalau enggak salah Aul atau siapa ya? Aul. Heeh. Aulia. Heeh. Oh. Amazing Quran itu bukan Tasya Quran di Stebody. Yang countdown itu. Ice breaking bukan ya? Apa namanya? Ground breaking bukan? Bukan. Kayaknya pas Amazing Quran sih. Aku itu tuh jadi aku posisi bukan jadi panitia, aku posisi jadi peserta. Walaupun ada dimintain tolong juga ngangkat barang sih. Jadi ada sisa kuota biar penuh, mungkin biar kan penonton ketika dia ngerasa kursinya habis, kan ngerasa acaranya tuh laku gitu loh. Nah jadi untuk membuat perspektif itu dan juga untuk daripada mubazir kursinya, ya udah dikasihin ke santri kan, beberapa dipilih. Nah aku salah satu yang kepilih alhamdulillah. Nah habis itu ya tadi pas aku ngeliat si tilawahnya koriknya tuh kalau nggak salah akhwat, cuman aku nggak jelas sih karena jauh sama belum kenal. Amazing Muharram kemarin. Jadi aku belum kenal santri tunanetra, jadi nggak tahu nama-namanya gitu. Kalau nggak salah seingatku mirip-mirip Aul sih kalau nggak salah. Aul sih enggak ya. Ikhwan dari Ceki. Amazing Quran kok. Amazing Quran. Oh, Amazing Quran. Enggak tahu sih. Kalau Amazing Muharram aku panitia terus aku. Heeh. Yang di Ras Carlton tuh ikut.
Ya baru kemarin kan. Itu kemarin Yang itu. Sentul. Kemarin Sentul. Sentul International Ada singkatan tuh sebelum Sentul. Heeh. Oh enggak ada. Oh, kalau yang Rizkalten belum ya? Itu mau atasan-atasan dong petinggi-petinggi. Kayak Kang ya, yang Jul, tahun Pak Ridwan, Pak Dhani. 2024 ini. Iya, iya. Yang Amazing Quran kapan? Desember. Desember. Nah, Besok bang, nanti MC Muharram. tiap Desember, heeh. Besok di Jakarta di mana gitu. Kemarin Kemarin gimana? kemarin Sentul kan, tuh Bogor. itu ini kita bahas Amazing Quran. Amazing Quran ya? Kalau Quran. Amazing Quran yang kemarin tuh di Casablanca Hotel. Kokas ya? Iya, Jakarta. Iya, iya. Kan di Maroko. Maroko. Iya kan kota Casablanca. Oh bukan Casablanca sih. Nah, jadi itu di hotel ada mallnya juga. Jadi pas kita dari acara ballroom selesai kan di atas yang kita turun tuh ada yang joget-joget gitu kayak ngedance gitu. Aku nggak paham juga tuh mereka ngapain kayak idol-idol lokal gitu lah. Cuman aku juga aneh aja nggak nyaman, ya udah aku pergi langsung aja. Nah, berarti itu tadi contoh yang belum menata hati ya. Cuman di sini Ana pengen tahu dari PR yang udah ada berikan kemarin. Aduh itu aduh. Nanti akan siap-siap juga ya. Coba dari kanan Adung dulu ditanya. Yang udah siap, yang udah siap. belum ada siap. Kayak kanan Adung udah siap itu. Minimal sebutkan 3. Aduh. 3-1 aja udah. Sebutkan 3. Kalaupun misal poinnya sama, pokoknya kalimatnya nggak boleh sama deh. Kalimatnya nggak boleh sama. Oke, dari yang paling tua dulu. Ya jadi contoh kan yang paling tua mah. Rasanya yang muda. Muda ngasih contoh yang nggak ada. Udah cerita gitu pak. Di Gak ada mana-mana itu. ceritanya. Yang tua mungkin contoh. Nah, boleh nanti 1 orang nyebutin 3 contoh hati yang sudah tertata gitu. Oke, boleh deh, yang mau duluan siapa? Aku ngetes nih mentalnya nih. Yang mau duluan siapa? Tunggu dulu, Pasti ingat bukan dulu. ya. Dulu lah. Kau beri waktu 1 menit. Atar nyiapin juga ya. Nanti terakhir Atar. 3 contoh hati yang sudah tertata. Terakhir ya. Oh, teman duluan nggak apa-apa? Takut ngopi soalnya. Hah? Takut ngopi. Ya udah, angkat tangan kalau udah. Siapapun yang udah siap. Ngopi itu nyalin dari orang lain. Ya aku tahu juga, copy paste. Udah mau antum menjawab. Oke. Pendatang udah jawab langsung nih dia. Hatinya sudah tertata dari awal kayaknya. Oke. Sebutkan 3 contoh hati yang sudah tertata. Oke. 1. Tuh. Udah nggak usah angkat tangan, udah angkat tangan dari 1. Oh iya. Lebih percaya diri. Oke. Dari over confident jadi confident gitu. Confident only. Yuk, Motor. lagi terus 2. Bentar. Azlan dah angkat tangan nih. Udah mau diserobot jawabannya nih. Sebelum jawabanku didahului. Iya lagi. Diksi poinnya boleh sama, cuman diksinya nggak boleh sama. Ayo Atar, dia tanggung jawab dong. Atau nikahin orang ibaratnya nggak dikasih nafkah, nikahnya iya, nafkahnya enggak. Cuma poin-poinnya aja kan, nggak jelasin. Enggak. Cukup poin. Ya kira-kira apa yang mau disampaikan tentang percaya diri? Ayo. Overthinking. Itu yang udah tertata atau belum tertata itu? Overthinking mah itu mah. Aduh. Jangan kasih tau dulu. Dari natar otaknya melepuh. Ayo Tar. Overthinking. Lah tadi gua udah ngangkat tangan. Overthinking. Ada ting-ting. Harus tanggung jawab dong. Intinya nggak malu-malu. Oke, intinya nggak malu-malu. Terakhir 1 lagi.
Ya, masih atas. Terakhir, Dia juga tidak kaku bisa. tidak kaku. Oke. Aduh. Udah dikunci jawaban itu ya. Pertama, lebih percaya diri. Kedua, tidak malu-malu. Ketiga, tidak kaku. Oke, selanjutnya siapa? Oke. Angkat tangan. Oke, Hari. Meluruskan niat. Oke. Kedua, ikhlas. Oke. Ketiga, menghadirkan cinta. Iya. Oke. Cinta siapa? Cinta kuliah. Cintaku ya. Nah itu baru. Ini mah materiku ini. Nah, ngopi tuh. Masa ngopi? Kan apa yang dikasih gue itu yang diterapkan dong. Iya, iya. Beliau tuh menyimak dengan baik gitu loh. Insyaallah. Oke. Terus Yang penting gak kunci dah. Ya jangan fotokopi. jawabannya tuh islami banget gitu. Siaplah diterjunkan ini. Jangan dong. Iya, salah target. Kalau ditanya sama Mas Pur, angkatan siapa? 8 siapa sih yang ini? Adi, Uka, Mas gini. Nah, itu. Udah meluruskan niat, ikhlas, Dan menghadirkan cinta. Udah, tinggal terjunnya doang gitu, Bang. Payung. Oke, berikutnya siapa? Nih, yang tadi tunjuk tangan siapa Ajlan? Udah aja dulu lah. Ntar. Materinya udah tersusun rapi. Masuk nggak? Ya ini aku kan bilang pokoknya dalam ini jangan ngetes dulu bener atau enggak, cuman sampein dulu semua. Nanti kalau ada salah, aku feedback. Oke. Materinya udah tersusun rapi. Hmm. Terus itu pembawaannya lebih plong. Flong, Kacang polong. pokoknya lebih polong. Plong itu diksinya umum ya. Itu maksudnya plong tuh gimana? Santai. Oke, santai. Berarti yang pertama materi sudah rapi. Iya. Apa tadi? Iya, materi. Materi tertata rapi. Kedua, pembawaannya santai. Ketiga, Yang ketiga. Apa ya? Ntar. Aduh, Apa perfection hari ini dangdut? mantap. Tapi itu pembawaannya lebih santai terus itu. Wah, mudah dipahami. oke. Selanjutnya, Sambil ketawa. Rehan. Silakan. Ego terkontrol, Hmm. menguasai materi, Mm-mm. sama menerima segala resiko yang ada. Oke, siap. Jawabannya alhamdulillah luar biasa karena pertama antum berani jawab. Itu udah modal penting public speaking, ulang lagi. Modal penting public speaking, kita harus berani mencoba, berani terjun gitulah. Maksudnya berani praktek. Kalau misalnya antum merasa jawaban antum ada salah, ungkapin dulu aja. Ya itu kan salahnya pun nggak kelihatan. Itu kan masih abu-abu gitu. Apakah tadi benar salah atau enggak kan? Beda kecuali misal maksiat atau apa itu kan udah jelas-jelas salah ya, emang jangan lah. Tapi kalau misal masih samar, ini jawabannya benar nggak ya? Ini boleh nggak ya? Nah itu sampein dulu aja. Nah, terus kalau bisa di public speaking, ketika ada kesempatan tuh antum langsung ambil gitu. Jangan nunggu orang lain mendahului antum. Karena ya biasanya sih kita harus punya lawan duet sih. Kalau di pondokku ya aku tuh merasa ini sih ketinggalan sih. Jujur aja ketika anak di Cinta Quran tuh awal-awal tuh anak takut banget. Udah pernah cerita belum ya? Nah ini cerita dikit. Ketika di awal di Cinta Quran itu kan ada acara kayak penyambutan gitulah, kayak ospek. Namanya kalau nggak salah tuh Fantastik kalau nggak salah. Fantastik. Pekan orientasi asik atau apa gitu, aku agak lupa. Nah di situ ketika ada kakak kelas kan, itu kan posisi mereka jadi kakak kelas, kita jadi maba lah, mahasiswa baru. Ketika mereka bilang, ya saya butuh satu orang yang untuk maju ke depan. Nah ketika kakak kelas ngomong gitu, aku udah ketakutan.
ibaratnya itu aku kayak mau sembunyi di antara orang-orang badan besar gitu di depanku. Pokoknya intinya mah anak takut banget. Entah kenapa kok takut gitu. Pertama, aku pondokan kan. Jadi kalau maksudnya pondokannya tuh nggak terlalu praktek maju di depan gitu. Apalagi itu orang-orang baru gitu. Kalau buat salah gimana gitu. Pertama itu aku nggak biasa maju di depan umum banyak orang, apalagi orang nggak kenal. Kedua, itu ada akhwatnya bro. Jadi itu cek juga. santri baru juga. Jadi akhwatnya gitu ya. Yang wajib hadir tuh pas acara tuh panitia, kakak kelas yang jadi panitia sama santriwati baru, santriwati baru kan. Nah tapi pas itu aku nggak kepilih sih. Nah pas di situ apalagi ada kamera. Bayangin kalau antum udah masuk frame kamera, berarti muka antum tuh ke posting ya bisa dibilang selamanya lah. Karena antum bakal masuk YouTube-nya Cinta Quran Center ketika masuk kamera situ ya. Nah berarti kan mukaku jadi sejarah kan. Jadi sejarah. Misalnya masuk History maker. Nah, tapi setelah Hana dapat public speaking, ya tadi ditekenin kan. Pokoknya kita tuh harus berani dulu, harus mencoba, harus mengambil kesempatan yang ada. Akhirnya Hana coba beraniin lah ketika ditawarin MC, aku oh ya dulu deh. Walaupun sebenarnya nggak yakin. Kayak kemarin disuruh stand up. Nah, stand up. Orang lucu. Lucu-lucuin bisa, kalau ngelucu tuh susah cuy. Stand up itu kan poinnya kan gimana cara orang ketawa kan. Nah kita nggak tahu standar humornya mereka kayak gimana. Nah itulah. Apalagi kita ada batasan syariat yang nggak bisa ngomong toksik kan. Nah ini gua rekam jadi aku nggak bisa meraktekinnya ya. Record soalnya. 3 di beat aja. Beat. Tapi alhamdulillah ketika akhir-akhir tuh ada ustadzku, dosen public speaking ada 2, Ustadz Ramli sama Ustadz Asep. Ustadz Asep tuh tiap sebulan sekali dia dosen utamanya. Nah Ustadz Ramli itu tuh bisa dibilang tuh entah muridnya Ustadz Asep atau rekannya gitu, bawahnya gitu. Nah Ustadz Ramli itu kalau Ustadz Asep tuh fokus ke penyampaian materi. Sebulan tuh kita materi 2 pelajaran. Padahal yang harusnya tiap pekan tuh 1 pelajaran, sama Ustadz Asep per bulan 2 pelajaran sekaligus. Nah kalau Ustadz Ramli itu untuk prakteknya, untuk penguatan materi dan praktek. Jadi ya itu murojaah materi yang disampaikan Ustadz Asep, terus dipraktekin. Ketika di akhir Ustadz Ramli bilang luar biasa gitu. Pertama ngomongnya public speakingku biasa sebenarnya, maksudnya standar lah, standar lumayan lah. Cuman kata Ustadz Ramli yang bikin luar biasa tuh perbedaan awal anak masuk sama anak pas itu. Jadi pas awal anak masuk kata beliau tuh pokoknya jelek-jelekku diungkapin semua lah itu ikhwan akhwat tuh pelajarannya. Jadi pas angkatanku tuh public speaking ikhwan akhwat, tapi angkatan setelahnya dipisah karena semakin banyak kan santrinya kan. Kalau ikhwan tuh sekarang 17, kalau akhwat tuh 23 atau 24 gitu Angkatanan tuh, angkatan 3. Akhwatnya. Nah itu digabung, terus jelek-jelekku diungkapin semua tuh. Dulu kamu tuh di depan teman-teman santri akhwat. Iya, di depan akhwat juga. Tapi kan itu sebenarnya pujian ya. Iya. Kan jeleknya dulu. Jadi bukan dinaikin dulu terus dijatuhin, ini dijatuhin dulu baru dinaikin gitu. Oh iya. Katanya dulu nggak berani kalau ngomong terbata-bata. Walaupun ya sebenarnya masih, cuman mending gitu loh. Ada perubahan yang signifikan. Karena kalau teman-teman lihat juga sebenarnya ketika ada orang yang dia udah lancar ngomong, ada 2 tipe. Ada yang dia tuh tipenya emang dari kecil dia dilatih sama orang tuanya, udah di rumah tuh dikasih kesempatan ngomong gitu loh. Dari kecil dia dikasih les, dikasih lomba, jadi biar anaknya berani. Jadi SMP pun dia misal dapat jadi pangkat apa, dapat tugas apa, ya udah emang dia udah sering ngomong di depan banyak orang gitu. Cuman beda sama orang yang misalnya dulu di rumah pendiam, terus masuk saman, terus akhirnya dia belajar banyak di situ, terus dia jadi bisa ngomong dari situ. Itu kan beda kan, prosesnya kan lebih panjang yang dari kecil. Kalau misal hasilnya lebih bagus yang dari kecil, ya sebenarnya masih wajar. Karena gimana caranya orang yang 1 tahun belajar bisa nyalip yang 10 tahun itu kan usahanya kan beda kan. Effortnya lebih gitu. Nah tapi kalau misalnya nih yang 1 tahun belajar bisa nyaingin yang 10 tahun belajar, nah itu yang perlu jadi PR. Yang 10 tahun belajar itu udah disalip tuh ngapain aja gitu. Jangan-jangan ketika dia udah nyampe di titik udah pede, dia malah santai.
Gak sedikit orang yang oh gue udah pinter, ya udah santai. Oh udah pinter agama, ya terus ngapain? Ya udah jualan apalah. Nah, jadi ilmu agamanya itu udah kayak dilupakan gitu lah. Ya nanti hilang sendiri kan. Beda sama orang yang dipraktekin terus. Makanya kalau ada kesempatan itu langsung diambil aja. Misal di Amazing Muharram ada yang bagian drama, langsung hari-hari angkat tangan ya. Nanti. Saya Pak mau Pak gitu. Nah, kalau ada lomba ikut aja walaupun nanti kalah ya. Kayak ke Jepang ini aku juga ikut aja ya, pertama ikut aja. Namanya ada kesempatan. Kalau masalah keterima atau enggak itu mah urusan Allah kan. Nah, nggak pede. Ke Jepang. Iya. Yang mana? Ini Nah. dia lagi ngajuin ini seleksi. Ya, kemarin aku buat video kan. Bukan HM. Yang mana? Dia jadi anu sana. Jadi Jadi- imam. Nah, jadi Imam Jepang. di Jepang tuh ada rekrutmen imam. Yang Yokohama itu ya. Iya. Nah, bismillah. Nanti kalau aku keterima di Jepang, antum tagih aja makan-makan kita. Oh, siap. Nah, Boleh lah. kalau keterima pokoknya tagih aja gitu. Aku takutnya lupa juga kan. Heeh. Ya, semoga aja lah. Nah, makanya doain. Nah, Anda sebenarnya nggak pede kan mau rekrutmen imam. Cuman ya tadi coba aja dulu. Karena di situ bukan imam doang. Kalau imam aku jelas banyak orang yang lebih bagus bacaannya, lebih banyak, lebih kuat. Tapi di situ dibilangnya ada program juga, dibutuhkan orang program untuk menjadi pengurusnya gitu loh. Kayak buat acara-acara di sana nantinya. Nah, ya udah aku mau nyoba jalur itu ah. Semoga aja keterima. Amin. Amin. Next time nanti coba juga kami mau buka lagi. Siapa? Antum mau nyoba? Iya. Itu tapi khusus alumni Cinta Quran Center ya? Oh, khusus. Ya udah nggak bisa berarti. Atau antum mau masuk Cinta Quran dulu? Iya, Anda sempat mikir gini, lihat antum sama Usun ya. Seandainya masih hawas itu, pengen kece-kece aja gitu. Itu nggak bisa netra Karena seru, nggak bisa netra ya. Maksudnya nggak ada kayak dari sini megang, dari sana megang ke sini, dari sini megang ke sana gitu, nggak bisa ya. Di switch enggak. gitu. Enggak sih kayaknya. Nah itu dia. Sayangnya di situ sih. Masih belum sampai situ berarti. Kalau tahun ini aja kan tahun kemarin tuh ada yang magang jadi musrif ya. Kayak bantu hafalan, terus ngawasin praktikum dakwah sama praktikum apa ya? Bahasa. Nah, tapi kalau tahun ini nggak ada sih yang magang jadi musrif. Nggak tahu kenapa. Karena orangnya dikit juga mungkin ya. Kan angkatan kemarin tuh ikhwannya nyampe 40-an. Kalau angkatan gua kan cuman 20 aja nggak nyampe kan. Nggak nyaman banget ya ada dangdut nih. Iya. Nah, mungkin cukup dulu deh, suasananya nggak kondusif banget. Bunyi-bunyi mesin. Dangdut suara itu. Kantau itu lagi. Gimana ya? Nggak nyaman gitu coy. Iya memang tempat ini agak gimana, susah juga. Apalagi kalau acaranya di bawah tuh, aduh. Oh, Gila. Jongkol gitu ya. Yang setiap habis satu. yang setiap budi enak sih, sunyi, sepi, jadi bisa lebih fokus. Orang-orang kaya sih isinya. Cuma Iya, ada suara hewan itu. Orang-orang elit soalnya. Iya. Ya ginilah Satria Ikhwan untuk sementara. Tapi minimal bukan minimal, masih mending lah ketika dia ganggunya di suara. Tapi kalau ganggu jalan sampai nutup jalan itu parah sih. Kadang kita udah jauh-jauh nih, emang jalannya itu doang ditutup, harus muter balik kan. Iya benar. Itu zalim, kalau dalam Islam nggak boleh itu, sebenarnya haram. Ketika hak umum dia ngambil jadi hak pribadi, itu haram. Di sini belum ada apa-apanya ya. Saya gini. Kalau di rumah saya ada yang nyetel sound, kan ada yang tukang sound di belakang rumah tuh ya, tetangga. Sampai rumah tuh geter gitu kayak. Sampai ayah lapor ke Pak RT itu untuk. Tapi direspon nggak? Iya direspon. Sampai sekarang udah nggak ada sih, alhamdulillah untuk. Oh. Aku juga nggak paham juga itu, orang-orang suka banget kalau suka lagu, suka suara oke lah. Tapi sampai deng. Ya itu sampai bang itu. Sampai ke ini Bassnya temboknya tinggi. geter gitu bunyi. Kaca. Tembok itu di sampai di rumah saya itu Nah, itu kan yang di Surabaya tuh. rangka-rangka besi di rumah pada Sampai goyang-goyang. kaca pecah. Nah iya, yang sound horeg gitu. Kaca aja bisa pecah gimana? Lagi kuping ya. Nah mungkin itu dulu deh teman-teman. Pokoknya intinya gini. Pertama harus menguatkan lagi kenapa kita harus belajar public speaking. Terus jangan lupa praktek. Prakteknya gimana? Ketika antum jualan, jualan bisa kan, antum kalau misal udah kerja nanti bisa jualan kan.
Kalau nggak ketika antum jadi pembeli, itu antum interaksi sama pelanggan lain atau interaksi sama penjualnya gitu. Misalnya kalau aku sih biasanya basic template pertanyaannya gini, Mang harganya berapa? Oh ini beli berapa? Terus antum lanjut ke percakapan, dari mana, buka apa, biasanya keliling jam berapa sampai jam berapa. Oh terus biasanya apa gitu lah. Oh itu apa nggak capek? Antum pura-pura, ya bukan pura-pura, emang peduli. Emang peduli kan, misal, oh itu apa nggak capek dibawa jalan, atau itu apa, oh nah itu kalau musim hujan, misalnya dia jualan es, terus kita tanya kalau musim hujan itu gimana itu penjualannya Pak, ya gitulah, misalkan mesti kan jawabnya agak lemes kan, apalagi jual es musim hujan. Iya. Nah pokoknya intinya mah antum itulah, jaga diksi juga, jangan Mang tapi kok baunya tengik gini ya. Bahaya itu. Gila. Jadi mulut seorang muslim kan harus ini kan, harus terjaga lah. Falaqul khairan liyasmut kan. Nah itu, jadi kita harus menjaga perkataan kita. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mending diem aja. Jadi itu ngomong yang kumaksud ngomong yang baik-baik ya, jangan yang tengik tadi. Jangan lo, beneran lah ini. Soalnya kadang kita melakukan apa yang kita dengar soalnya ini. Iya, tanpa sadar ya. Karena kelepasan. Ya, Kita udah akrab. ya itu bahaya juga sih. Mungkin sampai di sini dulu. Pas mau ditutup berhenti sih. Nanti mulai lagi tuh. Nggak apa-apa sih, cuman karena ini udah cukup sih menurutku, cukup untuk pemanasan karena tadi juga jalan pagi ya. Nah, kira-kira antum mau persiapan atau mau rebah-rebahan, santuy? Rebahan bentar paling. Ini hari Ahad kan, liburnya tuh Sabtu, Jumat ya? Jumat ya. Jumat ini juga kalau ide tuh kosong. Jumat sibuk doa. Betul. Emang iya? Iya kan bedak-bedak doa habis sholat Jumat. Oh, jadi ngetek siapa biasanya? Pausa atau paksa? Ini ada kata-kata bagus nih. Yang tadi kan Haryadi ngomong hadirkan cinta kan. Memang seperti itu dakwah. Dakwah adalah cinta dan dakwah akan meminta semuanya darimu. Jadi iya sih benar. Kita bakal ngeluarin tenaga kita, uang kita, waktu kita, pikiran kita ya untuk dakwah, untuk pahala gitu. Nah ini itu mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau nanya nggak? Atau nggak mau ngasih materi juga boleh. Kasih materi. Atau mau ditanya lah, nanti aku tanya juga. Ada yang mau nanya nggak? Ini untuk materi kultum besok. Ya. Tadi malam nggak muhadarah ya? Enggak. Anaofin dulu. Bahkan tahajud per jam apapun anaofin dulu. Kasih mereka istirahat dulu lah. Itu saya tuh tiap Soalnya kan malam besokannya makanya kan hari ini kan trekking kan, jadi 7:30 udah mau tidur jalan, tahajud jalan, trekking juga kan kasih mereka. Oh, Jadi minggu depan, jadi pertempatan sama live nanti minggu depan tuh. oke. Tapi nggak tahu, kan katanya tadi malam Afad juga nggak ini ya, nggak muhadhar ya. Nah, Kemungkinan minggu depan live-nya tetap Afad sih. iya. Nah kira tadi malam Afad muhadhar. Apa tadi? Apa hari pertanyaannya? Untuk apa? Sekultum dia. Mau tips untuk kultum kita? Nah, saya juga tuh minta ini bantuin ini nyusun materi Jadi Kemarin ada tuh si Farel minta bantuanku juga. Kupikir bantuin ngasih feedback dia udah jadi materinya. Ternyata nyusun dari awal juga. ya udah ada sih tapi Materi apa? Khutbah. Pantesan kok lama banget. Orang dia mintanya tuh dari pertama dia nanya rukun-rukunnya. Oh, mungkin ngingetin lah rukunnya yang sebelum khutbah pertama, khutbah kedua gimana. Nah, dia praktek tuh di salam kayak alhamdulillahnya, salamnya. Terus dia nanya, "Ini materinya gimana ya?" Nah, itu mah sama aja. Bantuin nyusun materi kan lama kan. Terus gue bilang, baca dulu aja referensinya, dalilnya gitu. Nanti kalau udah jadi kirim lewat chat, cuman nggak dikirim juga sih. Nah, jadi kalau mungkin aku kasih tips saja ya untuk kultum ya. Nah, di sini kemarin Ana udah suara kayunya lumayan nih.
Kemarin Ana udah nyampein 4 tips sederhana untuk menyampaikan materi kan. Yang pertama, biar tulisannya sama. Aku ingat cuman diksinya biar nggak berubah-ubah. Seni menata materi. Nih, pertama ada tadabur ayat atau hadis. Yang kedua, sharing pengalaman. Pengalamannya bisa pengalaman kita atau pengalaman orang lain, bisa disebut sharing kisah juga. Yang ketiga, uslub problem solving. Jadi penyelesaian masalah. Yang keempat itu tips sukses. Nah, yang pertama simpelnya gini. Antum ambil satu dalil dari Quran, antum bacain. Itu yang kayak kita praktekin itu kan? Iya. Ambil satu dalil dari ayat atau hadis. Pendek aja karena ini kan sifatnya kultum. Kultum kan 7 menit, bukan 20 menit. Nah, ini bukan ini ya. Tapi mata antum mana? Jangan Kemarin itu lampunya bulat botak kayak siapa ya gitu. Tapi kan nggak ngeliat antum kan. Sekarang antum udah ngeliat ke adik, nggak ngeliat ke anak kan, jadi ada berasa oh ini anak. Ini kan ini kan salah satu ilmu public speaking itu semua adian harus dilihat. Takutnya kalau ngeliat Azlan terus itu kan baper gitu. Tapi tatapan lamanya ke anak jadi. Terus iya. Nah, ambil dalil ayat atau hadis, terus antum artikan dulu, jangan terburu-buru langsung ditafsirkan. Habis diartikan, antum ambil kesimpulannya. Dari ayat ini kita dapat belajar 3 hal. Kalau enggak, dari ayat ini mengandung 3 makna atau 3 arti atau 3 penjelasan gitu. Dari antum pinter-pinter buat diksi yang enak lah. Misalnya wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang melaksanakan beriman, melaksanakan amal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis kebenaran dan kesabaran. Nah, teman-teman, percuma kita banyak bukan gitu sih, gimana sih? Teman-teman, hidup kita tuh percuma kalau kita nggak ngelakuin 3 hal ini. Pertama apa? Seperti tadi di dalam ayat, pertama kita harus beriman. Kenapa harus beriman? Karena pahala nggak bakal masuk kalau kita nggak beriman. Kedua, kita harus beramal. Percuma kita beramal tapi kita nggak punya iman. Ketiga, kita harus saling menasihati sesama kita. Kenapa? Karena percuma kita baik tanpa masyarakat kita baik. Percuma kita baik kalau negara kita nggak baik gitu. Jadi kita harus harus menasihati masyarakat kita, harus berusaha memperbaiki negara kita dengan apa? Menyampaikan yang kita rasa baik gitu. Nasihati ke presiden. Nah, ya bisa kalau berani. Paling hilang Dilan. Nah, Donald Trump. itu contohnya. Jadi terus antum kasih call to action. Jadi teman-teman semua, marilah kita memanfaatkan waktu kita untuk 1, 2, 3. Sekian dari saya. Kasih pantun misalnya, ubur-ubur ikan lele. Kabur le. Ya ada sih sudah, tapi ini apa? Belum kesusun kayak gitu. Nah, ya itu pertama. Yang kedua bisa sharing pengalaman. Antum kasih pengalaman antum, terus antum ambil pelajarannya. Misalnya, dulu aku tuh suka banget nolong orang. Habis itu ketika aku habis nolong orang, aku dapat uang 10 juta di balik tasku. Ternyata itu adalah koin gameku. Nah itu ini kan cuman misal ya, walaupun ya ini kan kisahnya bisa kisah antum atau enggak kisah orang lain. Terus ketika antum udah itu, terus pelajaran yang anda dapatkan dari pengalaman anda kemarin, yang anda rasakan adalah pertama, ketika memberi itu kita lebih fresh, lebih plong. Nah terus yang kedua, Allah tuh baik banget, bakal mengganti kebaikan kita, entah dalam perasaan kita atau enggak emang beneran tiba-tiba besoknya dikasih duit gitu sama orang tua. Nah yang ketiga tuh ternyata aku sadar kalau dunia itu sementara. Jadi percuma aku membawa dunia banyak-banyak kalau ternyata
bakal habis juga. Jadi daripada habisnya buat foya-foya, mending ku habiskan buat berbagi atau apa. Itu kan contohnya kan. Terus yang ketiga, problem solving. Antum cari masalah dulu, terus antum kasih solusinya. Misalnya, aku tuh dulu susah bangun. Nah, tapi setelah aku mengetahui bahwa ada 3 cara gimana kita biar bangun cepat. Yang pertama, Tidur lebih awal. tidur lebih awal. Yang kedua, jangan. Nah ini nah udah tergerakkan ini. Nah gitu. Intinya antum kasihkan solusi dari. Jadi antum kasih masalah dulu apa yang tapi jangan gini. Kamu susah bangun tidur. Itu kadang tuh diksi-diksi kayak gitu bisa jadi orang menerima. Tapi ada juga yang dia tuh mungkin merasa tersinggung. Perasaan gue bangunnya tepat waktu kok ngomongnya kamu kan gitu kan. Misal kamu banyak hutang, gini caranya, 3 tips biar kamu. Kan kadang orang tersinggung, dia beneran banyak utang woi. Langsung dia tiba-tiba kalau sudah ada sakit, ikut kajian ini sakit. Disindir sama ustadz terus sakit. Jadi gitu, kalau pakai diksi jangan kamu. Jadi jangan menghakimi seolah-olah kita nggak. Padahal kita juga bisa jadi punya utang, atau kan lebih besar kan. Pakainya apa? Jadi pakainya kalau nggak kita, kalau nggak saya gitu. Misalnya ketika Kalau kita punya utang gitu, bisa. Kira-kira pakainya domer jama gitu. Nah, kami dan kita kan ya Sama. beda. Beda. Kami itu nggak mengikut sertakan mereka kan. Iya. Mungkin lebih ke kita sih. Kalau kami mungkin dalam diksi cerita misal kami kemarin pergi ke Nah, itu pasti itu cuma kelompok itu doang yang lain enggak ikut. Perbendaharaan katanya kadang suka kalau di bahasa Indonesia kan gitu. Kadang suka ada istilah-istilah bahasa Inggris ya. contohnya. Misal, Oh iya ya gitu. Misal yes sorry itu kan kayak udah jadi bahasa Indonesia kita. Ya pokoknya intinya mah sering baca, sering kalau teman-teman sering dengerin apa nyari-nyari apa ya diksi-diksi yang kira-kira cocok lah. Kadang-kadang materinya udah tersusun tapi diksinya kadang suka Iya. Mereka masuk ke tengah-tengah besok gitu. ini kultum harian. Oh iya. Antar subuh, hari-hari zuhur. Oh iya bagus dong. Itu langsung praktek nih. Habis ini langsung praktek nih. Jadi nanti sebelum besok hari H, hari ini nih mentok maghrib serahin materinya. Oke. Itu tulisannya braille nggak? Enggak sih, lebih ke presentasi. Kalau mau teman-teman sambil nulis, misalnya nulis nih, misalkan presentasi juga gitu, apa tulisan dia gitu. Nah itu 2 orang, kalau nggak Husen antum, kata Husen kayak gitu. Oh enak ya dia ngomongnya. Dia kayak gitu. Kalau nggak usah, kalau nggak anak, nopal lah kata Husen sih. Gitu kata dia. Baru tadi subuh tuh sebelum dia berangkat ke RSA, ke sana. Iya. Pantesan dia pergi ya. Aduh. meninggal. Udah dikasih deadline waktu, terus dia pergi. Iya. Tadi juga harus, iya sih. Kata Mas Pur juga harusnya. Kan Ana tadi yang cover dia kan, dia minta tolong Ana untuk jelasin reminder lagi ke teman-teman untuk yang kultum gitu kan. Dia bilang 2 orang ini aja untuk besok apa semuanya kata Husen. Ya udah semuanya kan, makanya tadi Miro tuh ngomong, dia bilang Husen karena pergi ke Setiabudi ngasih sembako yang dari Pak Andri. Ya udah kata Mas Pur juga harusnya jelasin itu yang punya program kata Mas Pur kayak gitu. Harusnya Husen. Iya kata Mas Pur. Oh iya. Ya udah akhirnya naik cover itu sih. Ya deadline-nya maghrib sih. Oh iya. Public speaking-nya bagus sih. Jadi nggak ngomong langsung, oh setor ke Nopal aja, tapi kalau nggak ke Ana ke Nopal. Jadi ada opsi ke dia itu kan. Iya, Bagus sih. jadi kesana kayak Opsinya ada tapi opsi satunya kan hilang. Kan dia jelas Tetap semua menunjukin limpahkan opsi kan kedua, apa. seharusnya gitu. Orang yang udah bener paham public speaking, permain kata harus ketangkap. Kalau nggak Ana, Nopal, udah kata, oh berarti lebih ke Nopal gitu aja. Gitu, udah paham tadi. Nah, lama di dunia awas sih. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya Ana nggak ada, antum samperin aja ke kamar gitu. Antum Nyebrang dong ke lokasi. susah ya? Sama Denny paling dong. Ya kalau nggak Sama Ana lah ntar sekalian. pas sholat atau pas apa? Sekalian nemenin Adi beli rokok. Oh, ini rokok. Nah, tadi yang Kalau iya mau minta dia sebatang. Enggak, nanti diomonginnya sama mbaknya. Jangan, enggak. Tenang. Kasih mentok maghrib sih katanya. itu problem solving. Terus yang keempat itu tips sukses.
Tips sukses tuh mirip-mirip problem solving, teman. Dia nggak perlu problem solvingnya, nggak perlu masalahnya gitu. Jadi misalnya teman-teman aku punya 3 tips buat kita untuk menjadi lebih sukses lagi di kemudian hari. Yang mana tips ini, antum langsung nggak perlu pakai masalah hidup kita hancur teman-teman. Kalau kita nggak punya masa depan, nggak perlu digituin, nggak apa-apa. Karena ini langsung ke tips sukses. Jadi antum mau punya harapan apa, terus antum kasihnya. Misal 3 tips untuk sukses. Atau nggak, kalau mau di bridgingin dulu juga boleh sih. Misalnya sukses itu ya teman-teman, sukses itu penting banget buat kita, soalnya sukses itu A, B, C, D, E, F, G. Terus caranya gimana? Caranya ada 3 yang bisa kita lakukan sekarang. Pertama, bangun pagi. Kedua, apa? Ketiga apa gitu. Nah, ketika antum memberikan tips, itu ada, kalau nggak jawab 1, 3, 5, sampai 7 maksimal. Jadi jangan 10 tips untuk sukses. Orang tuh makin pusing gitu. Baru 3 udah 3 aja pusing. udah 3 aja belum tentu bisa terlaksana, apalagi 10. Nah, jangan sampai nanti 100 langkah untuk menjadi belum sampai 100 sudah waktunya 7 menit doang itu, gimana tuh? 100 langkah baru berapa lama? Jadi dia 7 menit itu cuma 1 Nah, itu dijelasin 2, lagi. B. Iya. Nggak cukup lah 7 menit Itu itu. bisa dijelasin jelasin singkat nih. gitu. 1 maksudnya gimana, 2 gimana gitu. Oh, itu makin muter lagi ya itu. Bikin bete. Apalagi jawab ini, ternyata dia searchingnya di AI. Jadi hakikat hati yang penuh makna adalah moral yang tinggi sesuai ritual yang. Oh, jadi udah diksinya tuh udah robot ini. Udah robot. Audiensnya pusing ini dengerin AI yang ngomong. Audiennya udah kebiasaan bahasa lokal dikasih bahasa robot. Iya. Nah, itu tipsnya. Terus untuk kultum, tadi antum tulis atau siapin, antum ulang-ulang terus, ulang-ulang di situ di pojok yang nggak ada orangnya tuh. Ya itu kedengeran juga dari tadi. Kira-kira antum nyari tempat lah buat latihan di mana nggak kultumnya gitu. Jadi kultum tuh nggak cuma antum nyiapin materi, ya udah besok dipraktekin. Cuman ketika antum sebelum besoknya tuh antum harus beberapa kali lah, minimal setelah sholat subuh, zuhur, asar, minimal harus praktek gitu. Jadi harus ada prakteknya sebelum, maksudnya latihannya sebelum nanti maju. Iya. Mungkin itu dulu. Kalau nanti beneran ada yang mau nanya-nanya atau nyetor materi, ya udah boleh ke Ana. Kalau nggak telepon aja lah Bang Abdul, nanti janjian jam berapa gitu. Misalnya nih jam 4 asar udah kosong, antum telepon aja Bang Abdul. Maksudnya Bang Abdul telepon Ana. Itu aja telepon ke Pak. Minta telepon Bang Abdul, terus bilang sekarang bisa nggak gitu. Jadi langsung sekarang bisa nggak, jangan nanti. Kalau nanti takutnya nanti terus nggak jadi kan. Nanti lupa nggak kesampaian. Gimana Atar potong rambutnya? Oh iya, jadi inget potong rambut ya. Nah, Ada biksu di kamar. itu mungkin itu dulu sih dari Ana. Ada lagi pertanyaan? Cukup sih itu. Pertanyaan udah kayak penjelasan, soalnya udah 2 yang nanya terus minta ini kan. Iya. Cukup ya? Cukup sih. Paling Yaudah. mereka lagi pusing soal materi buat besok. Kasihan. Di hari Selasa lagi tuh, aduh. Kalau Atar kan bisa nanti kita gampang dulu cari materi dulu, habis itu udah dapat materi telepon kantum ya. Nah, si Adi yang gini ntar. Tuh, kan telepon juga bisa. Materinya, nyari materinya. Karena saya udah bilang ke Husain waktu itu yang kata kemarin kan untuk perihal HP. Anggaplah mentoknya maghrib dikumpulin lah. Sehingga mereka dalam 1 hari itu benar-benar nyari materi buat besok gitu. Tapi nggak tahu dia bilang apa, belum sama Husain. Kayak gitu. Oke, sekarang udah jam 10.40. Kenapa nggak kerasa? Atau kelamaan? Cepet sih. Apa? Ya kalau menikmati ya biasanya nggak kerasa sih. Ya udah, ini aja daripada aku perpanjang lagi. Ini ada sedikit waktu bisa teman-teman manfaatkan. Buat tidur. Tadi udah tidur kayaknya Azan tadi. Azan dia apa ngorok ya anak. Cuma dikit, cuma 1 jam. Cuma dong, cuma. Cuma sampai pulas gitu. Kata-katanya cuma. Ada iramanya padahal. Saya tadi ketiduran ya, padahal niatnya nggak pengen tidur dari pagi itu. Untung nggak ada ulama di sini. Kalau ada ulama, saya tidur 2 jam. Kau bilang cuma. Ya udahlah, ini aja sekian dari kita. Sedikit-sedikit, yang penting kita istiqomah terus. Berarti kelompoknya ini terus kan? Iyalah. Nanti Ambil dah nanti ketika kalian datang. udah aku bilang juga sama Usen,
buat 2 kelompok juga gitu. Maksudnya biar paten gitu. Udah bilang Ya udah aku ini sih, misalnya ya nanti Kayak kalau minggu lalu kan digabunginnya. bawa nama anak aja nggak apa-apa, pas bilang konser ya pecah jadi 2 aja. kemarin juga Kan memang kan itu usulannya dari awal kan, dibikin 2 gitu loh, biar fokusnya tuh terarah. Kalau diamprokin, sedangkan nulis mulu tiap pertemuan enggak. Yang bisa jadi makin bisa, yang enggak jadi kasihan. misalnya aku bilang kemarin itu 2 kelompok atau 1 kelompok. Kalau 2 kelompok aku ikutan ngajar. Nah dia nggak ngechat lagi, udah nggak buka WA dia. aku lihat di sini, waktu aku sini udah buka laptop dia. Ya udah aku dokumentasi aja bentar, habis itu balik lagi. Cuman nggak apa-apa. Namanya hidup kan kadang, nah itulah berputar-putar. Tapi anak paham sih. Mungkin ini aja dari anak. Ini ke-record soalnya. Ini aku nggak nyalain Husan ya. Enggak aman. Tinggal di tip. Atau antara kambing, mbek gitu. Ngeditnya malas ini. Oh iya. Teman-teman ini aja yang bisa Ana sampaikan. Kalau ada apa-apa, sampaikan aja. Pun misalnya Ana ada salah dalam salah kata, salah sikap, salah rasa juga, Pukul aja. Saya kasih tegur, pukul aja. sampaikan aja. Sampaikan aja kira. Diksinya salah. Sampaikan itu pukul aja. Aku udah bilang sampaikan aja, ini malah pukul aja kan. Pengaruh buruknya. Jadi itu kan memang udah sampaikan Gatot nggak bisa baru tetap sampaikan maksudnya tuh kayak gitu. Nah, jadi sampaikan aja. Maksudnya sampaikan yang baik-baik ya, jangan langsung mencaci maki. Pak antum gini. Kaget kan pegang HP. Maksudnya gitu. Nah, jadi sampaikan misal maaf antum tadi ininya ada yang kurang, ayatnya ada yang salah. Misal yang benar ayatnya auzubillahi minasyaitonir. Antum langsung bacain gitu. Tapi tadi nggak ada dalil yang berat-berat sih. Iya. Atau nggak ada materialnya. Enggak, antum omongannya terlalu kasar atau nggak apa. Itu sampein aja. Menurut antum pun nggak apa-apa. Itu tuh kultum tuh perlu dalil Quran hadis gak sih? Kadang nggak ada dalil Quran hadis tapi ada rujukan benar valid gitu. Ngerti gak? Tapi misalnya dari segi pembawaannya kultum, tapi yang dibawain materi-materi tentang psikolog. Nggak mesti Quran hadis kan? Nggak mesti. Iya. Itu kan tadi ada 4 itu. Katanya pengalaman. Iya. Iya. Cuman biasanya ditekanin. Nggak perlu ini kan, nggak perlu hadis Quran kan. Ya tergantung kultumnya tuh untuk apa tujuannya gitu. Misalnya nih, kalau kita kultumnya sebagai ciri khas kita pendakwah, jadi kita tetap harus mengaitkan dalil gitu. Walaupun tadi di problem solving tuh misalkan ada masalah kan. Nah, solusinya adalah pertama ini juga dikuatkan dengan sebuah dalil antum sebutkan gitu. Di problem misal di solusi yang pertama yang disebutkan juga dalilnya. Nah, itu bisa menguatkan juga. Jadi tergantung. Kalau misalnya kita baru pendekatan sama anak muda, terus kita cuma nyantai-nyantai aja, kira-kira orang itu maulah untuk belajar lah minimal. Jadi nggak mesti harus belajar Islam dulu. Misal menumbuhkan rasa pengen taunya dia untuk belajar dulu deh. Jadi nggak perlu pakai dalil pun nggak apa-apa. Jadi itu opsional gitu, tergantung tujuan kita kultum tadi apa. Ya, tema besarnya dulu apa ya? Nah, cuman bisa juga setiap pengalaman, setiap solusi itu dikaitkan dengan dalil tuh juga nggak apa-apa. Pasti ada sih, ya. Pasti ada dalil-dalilnya yang berkaitan dengan tema kita mau dibawain. Nah, udah cukup. Cukup. Oke, Azlan saya tanya. Enggak. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk terus melakukan program public speaking, dan karena ini adalah menurut Ana ilmu yang sangat penting sekali untuk kita sebagai makhluk sosial, maka kita harus serius belajar public speaking. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan istighfar 3 kali, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ini bukan waalaikumsalam. Hari-hari kan nunggu aku bilang waalaikumsalam dia. Yang kemarin ya. Oh, itu Ada. sih. Lanjut. Aduh.